Nggak mungkin sih kalau satu. Ya, pasti tidak mungkin. Berarti ada satu Allah yang benar. Yang lain adalah yang ngaku-ngaku benar. Kita masuk lagi kepada misteri yang saya bilang. Kalau dia adalah sang kebenaran, dia datang menyatakan kebenarannya. Betul tidak? Tidak mungkin Iya. si Budi menyampaikan kebenaran Tuhan ini. Ya toh? Karena Tuhan adalah misteri. Goib. Iya benar-benar ya. Ya Jadi udah. eh, jadi kesimpulannya umat Kristen juga setuju dan mungkin Islam itu nggak bisa divalidasi oleh manusia itu sendiri kak ya. Allah itu ya kak. Saya tidak mau mengatakan itu. Tapi mari kita sebagai manusia sama-sama merenungkan ini dengan akal dan budi kita. Ya. Oke, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya gini kak, konsep penebus dosa itu bagaimana gitu loh kira-kira kak? Hanya untuk pengikut Kristus atau mungkin yang nggak pengikut Kristus tapi dalam artian mereka tuh sebenarnya tidak tahu karena tidak memahami Kristen itu sendiri. Jadi mereka tuh terdogma, terdoktrin oleh agama tertentu gitu, termasuk Islam itu sendiri. Akhirnya mereka hanya ujaran kebencian dan kebencian dalam hatinya dan nggak mau memahami ternyata konsep Kristen itu sesederhana ini gitu loh. Itu apakah Tuhan Yesus itu akan menebus dosa umat yang lain itu juga, Kak? Tuhan itu kasih. Itu yang dijelaskan. Dan bukan hanya iman saya. Di dalam imanmu juga Allah Maha Pengasih. Betul? Iya, betul, betul. Allah itu Betul. kasih. Dia akan mengasihi siapapun. Dan dia memberikan kasihnya itu gratis. Harusnya semua ilah melakukan hal yang sama. Setuju? Oke, setuju. Tapi aku pernah baca ayat, tapi aku lupa ayat berapa, Ali Imran atau berapa, Kak? Ya, di situ Oke, saya terjemahannya begini. tahu. Tuhan itu menyesatkan yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang Itu nanti. dikehendaki. Kalau di Islam. Itu nanti. Itu nanti. Kita masuk dulu ke Allah itu adalah kasih. Dan ini pasti disetujui seluruh agama. Betul? Iya, betul, betul. Setuju, Kak. Setuju. Oke. Selain kasih, Allah itu juga adil. Iya, setuju. Oke. Di dalam kasihnya, dia juga menunjukkan keadilannya. Kalau dia adil, setiap yang berdosa harusnya menerima hukuman. Setuju nggak? Iya, setuju, setuju, setuju. Oke. Kalau dia kasih, mau kamu apapun itu, harusnya dia tetap memberi. Setuju nggak? Setuju. Setuju juga. Nah, bagaimana cara menjalankan kasih dan keadilannya ini? Apa yang bisa dilakukan seorang manusia dulu ya, untuk menegakkan keadilan dan kasih ini? Karena manusia juga pasti memiliki kasih dan pengen keadilan toh. Pasti ada sifat Betul. adil dalam diri kita. Iya, betul, betul. Oke. Setuju, Kak. Bagaimana caranya Taat menjalankan aturannya. keduanya? Kalau misalnya dia bersalah, harus dihukum nggak? Iya, harus. Ya, karena adil. Merujuk kepada keadilannya. Iya, Kalau dia betul. kasih, kalau dia kasih, terus yang salah ini gimana? Diampuni. Kalau nah ini nih yang agak membingungkan bagi aku. Kalau kasih berarti ya Ini kalau yang kasih nggak mah pernah diampuni. bisa. Iya, ini yang nggak pernah bisa dilakukan ilah-ilah lain selain ilah Nah, saya. Kalau dia oh, kasih, sabar dulu, saya belum punchline. Ini baru iya nge-trigger iya. kamu aja biar berpikir. Kalau dia kasih, maka dia wajib memberinya, memberi semua kasih itu toh. Kalau dia kasih. Betul. Oke, kalau dia adil, orang salah harus dihukum toh. Mungkin Betul. nggak orang salah dikasihi? Sulit ya. Iya, nggak mungkin Kak Bagaimana kalau itu memang ciri mengasihi khas ya. orang yang salah? Bagaimana dia menegakkan keadilannya bagi orang yang salah? Sementara dia kasih. Ini nggak bisa bertentangan dua-duanya. Karena Allah itu punya dua sisi ini. Adil dan kasih. Oke. Saya mau memperlihatkan
wajahnya yang mengerikan, dan wajahnya yang kasih. Inilah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Untuk menunjukkan kasihnya kepada orang yang salah gimana? Ada yang tahu caranya nggak? Apakah dengan dibikin dia itu kesusahan, dalam artian apa, dibikin menderita atau mungkin sakit apa gimana? Terus supaya eh, berserah diri. Saya mau ngajak kamu berpikir ya. Dan teman-teman yang di bawah ini juga berpikir. Kalian sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tapi kalian bingung. Karena saya memang suka bikin bingung. Bagaimana ada orang berdosa diadili dan dikasihi sekaligus? Gimana? Kamu belum ada jawaban? Gimana Kak? Gimana Kak? Harus dengan cara apa mengasihi orang yang berdosa? Ingat ya, Allah itu adil dan kasih. Ada orang berdosa. Ini semua manusia berdosa kan? Bagaimana cara orang berdosa ini dikasihi sekaligus diadili? Muter otak lu semua. Kok puter-puter kepalamu? Ayo, gue trigger nih. Bagaimana loh? Kalau diampuni dia nggak adil dong. Karena Nah, iya. hukumnya setiap salah harus dihukum. Betul. Itu ada sanksi, disebut konteks keadilan itu ada sanksi. Tapi Jadi kalau nggak ada gimana sanksi, berarti menegakkan keduanya? Jadi gimana menegakkan keduanya nih kepada manusia yang berdosa? Harus dihukum dan harus dikasihi. Kamu nggak ada kepikiran, kebayang? itu disebut dengan konsep penebusan dosa itu. Kalau dosa harus dihukum toh, Iya. hukum mati. Kasih itu gimana menegakkan kasihnya? Kalau dia sudah menghukum orang yang berdosa ini, kasihnya gimana? Caranya gimana mewujudkan kasihnya ini? Bertobat apa gimana kira-kira? Inilah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau manusia itu salah, harus dihukum. Dikasihi dengan cara digantikan olehnya. Berkorban. Seorang anak sakit. Karena kasih bapaknya, ganti bapaknya yang sakit. Betul nggak? Betul Kak. Nah, Betul. hukuman itu dilakukan Yesus. Makanya kenapa Yesus itu mati? Hukuman itu ditanggungkan kepadanya. Harusnya kan saya. Digantikan oleh dia karena kasih. Hukumannya dilaksanakan toh. Dia nggak berdosa. Tapi karena saya yang berdosa, dia menggantikan. Hukumannya tetap dilaksanakan toh. Upah dosa adalah maut, mati. Kalau orang berdosa, dihukum toh, hukum mati toh. Oke. Nah, makanya saya bilang, kenapa Yesus itu harus menjadi manusia? Dia mau menegakkan ini, kasihnya dan hukumnya. Oke, makanya ya Tuhan Saya Yesus harusnya inkarnasi ya. mati. Saya harusnya mati, makanya dia yang mati. Hukumnya ditegakkan dong. Begitu dosa saya ditanggung ke dia, dia mati toh. Hukumnya ditegakkan nggak? Kasihnya juga ditegakkan. Melalui apa? Menggantikan saya. Sama seperti Bapak Abraham. Ya, sama seperti Bapak Abraham yang mengorbankan anaknya. Demikian Allah mengorbankan anaknya karena kasih. Oke, berarti itu yang disebut dengan konsep inkarnasi itu Kak? Bukan. Inilah konsep Adam. Konsep apa Kak? Adam. Nggak tahu Adam. Adab itu bijaksana. Adam. Oh, Adam. Manusia Adam. pertama. Oh, konsep Kamu Adam. tahu? Oke. Nah, ini yang tidak diketahui Tuhanmu. Padahal semua kitab suci ada. Di zamannya Adam sudah ada korban. Iya. Adam dosa. Betul. Di Islam Adam juga dosa. Iya. Terus dia melakukan kurban toh. Allah itu melakukan kurban. Ada domba yang mati. Ada yang berkorban demi si Adam. Harusnya Adam mati saat itu. Betul. Karena dia salah. Iya betul, harus disanksi. Makanya kenapa Kain dan Habel pernah tahu berkurban di tempatmu. Betul? Betul. Jadi sejak semula ibadah itu adalah kurban. Oke. Ibadah itu bukan gini-gini, bukan. Ibadah itu adalah kurban.
Korban Karena atau dengan kurban mendekatkan diri kita dengan Allah. Makanya ada istilah karib, karab. Kurban itu dari kata karab, karib. Karib artinya apa? Dekat, dekat, iya, sahabat karib, iya, dekat. lebih dekat, iya, sama dengan. Nah, makanya ada kurban. Adam nih kan waktu dia berdosa, nyopot dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tahu dia dosa, salah, sadar diri. Jauh toh, ada jarak. Telanjang, karena dosa itu membuat ketelanjangan pada Adam. Nah, Tuhan mengorbankan ini domba yang gak salah. Dipakein baju, makanya dia deket lagi. Inilah konsep kurban. Coba, karena tanpa pengampunan, manusia itu tidak bisa didekatkan dengan Allah. Tanpa menumpahkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ini kata Taurat Musa. Masalahnya kalian nggak tahu Taurat, mengimani aja. Iya, betul, Ya, betul. jadi konsep semula itu adalah kurban. Dari awal penciptaan sampai ke zaman sekarang ini. Konsistensi Allah itu teruji hanya pada satu Tuhan kami. Saya tidak Yesus. tahu kalau Tuhan yang lain ini. Saya Oh, tidak tahu Tuhan yang lain ini. Coba, kepada Adam apalah konsepnya? Gak ada yang tahu. Di dalam imanmu yang sebelumnya yang adalah aib saya. Ya, di zamannya Adam. Itu dia tidak tahu konsepnya apa. Ibadah itu seperti apa. Bukan sujud-sujud, bukan. Itu bukan ibadah. Ibadah itu kurban. Ya, di zamannya Musa, apa konsepnya? Gak tahu, lain lagi. Ya, di zamannya Nabi terakhir, ini konsepnya lebih lain lagi dari yang lain. Tidak ada konsistensi di sini. Kalau Allah itu adalah rahasia, harusnya dia konsisten dengan pernyataan dirinya. Allah itu tidak mungkin berubah-berubah. Setuju nggak? ya setuju, setuju. Kalau Allah itu kekal, mungkin nggak Allah berubah? Ya nggak mungkin, Kalau Allah itu kekal dan tidak berubah, mungkin nggak hukumnya berubah? nggak mungkin juga nggak. Itu dia poinnya. Oke, Jadi sederhana apa yang juga. dilakukan Yesus? Itu adalah kurban untuk menegakkan keadilannya dan kasihnya. Kasihnya. Oh, begitu konsepnya ternyata ya. Makanya saya bilang, orang Kristen baca setebal ini, tahu apa poinnya yang mau ditangkap dari sini. Kasih pastinya. Bukan, konsepnya adalah mengorbankan Kurban. Yesus. Kurban tadi, kasih dan adil itu diwujudkan dalam bentuk kurban. Makanya dari zaman Adam, Kain, kurban, kurban, Musa, kurban, kurban, Daud, kurban, kurban, Yesus, kurban, 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 kurban. Itulah ibadah manusia kepada Allah. Karena kurban mendekatkan manusia dengan Allah. Maka sorga itu adalah, tadi kan dengan cara dikurbankan didekatkan karib. Maka kalau sudah dekat artinya apa? Karib tadi, akrab. Allah dekat dengan manusia menyatu. Sorga itu adalah penyatuan manusia dengan Allah, oke. Allah. Makanya kenapa dia yang ilahi, ini biru. Makanya kenapa Allah jadi manusia. Sebab Allah menyatukan manusia melalui kurban Kurban. tadi. Oke. Makanya ini digelari domba Paskah Allah. Makanya ini gelarnya domba. Kenapa? Karena dia mendekatkan manusia dengan Allah. Oh, Itu makanya kalau sorga, kita itu. masuk surga Kristen itu kan aku pernah dengar katanya itu menghadiri pernikahan Yesus dengan domba itu. Itu perumpamaan ya. Gereja, iya ya. Perjamuan kawin anak domba. Karena gereja itu adalah mempelai wanita dan Kristus adalah laki-laki. Kawin, menyatu, itulah sorga. Sorga itu memang kawin, tapi bukan kawin secara biologis seperti Dia yang manusia, bukan dinarasikan. secara kita ya. Oke. Ya, sesuatu yang rahasia seperti ini, kamu tidak bisa dapat di Wikipedia. Kamu tidak bisa dapat di Iya. universitas. Kamu tidak bisa dapatkan ajaran seperti ini yang sifatnya secret. Kamu hanya bisa menemukannya di dalam gereja. Karena saya menemukan rahasia kerajaan Allah melalui gereja. Makanya banyak orang baca kitab saya, teolog-teolog entah apa itu. Ya,
orang-orang judulnya entah apa titelnya, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum diterangi hatinya oleh Tuhan. Seperti itu. Untuk mencapai penerangan hati dari Tuhan itu apa yang harus dilakukan kira-kira Kak gitu loh? Apakah berserah diri? Apakah harus terbuka? Apakah harus menerima berdamai dengan diri sendiri? Atau gimana konsepnya menurut Kakak gitu loh supaya dapat Hidup kudus. hidupku Hidup kudus. Karena Allah adalah kudus. kudus itu maksudnya apa? Dan kudus itu artinya suci. Oh, Bersih. suci, bersih. Karena Oke. Allah itu kudus. Maha Berarti dalam kudus. dalam artian harus suci itu tuh bersihkan pikiran juga termasuk Kak gitu ya? Ya, hidup asketis. Hidup benar-benar dalam ketenangan hati. Oke. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Terus kalian mau nyarinya dunia, ya kalian nggak kenal Tuhan dong. Kan manusia sekarang carinya dunia, Iya bukan betul cari Kak. Tuhan. Betul betul. Terus kalian mengaku kenal Tuhan gitu. Kapan hari? Nah, itu yang kelirunya itu loh Kak gitu loh. Kayaknya saya katakan. Kalau orang ateis aja, itu juga berbuat baik, tapi dia tidak bisa hidup kudus. Karena Nah, Allah itu kudus. setuju. Makanya kita manusia harus menjadi kudus. Oke, kalau kita Begitu, udah kudus, saudara. akan ada penerangan dari Tuhan Yesus itu sendiri Kak ya. Bagaimana Kak caranya supaya kita kudus? Nah itu, Kita harus mematikan kedagingan kita. mematikan kedagingan kita itu konsepnya Iya. seperti apa Kak maksudnya? Kan ini kita nih berdosa nih Bang, prajurit. Iya, Saya aku masuk ke mengakui, ajaran Tuhan Yesus ya. iya, Kita ini orang berdosa. iya Caranya mengakui. gimana supaya kita kudus? Makanya Tuhan Yesus nyuruh baptis. Begitu kamu dibaptis, ingat Allah itu adalah misteri. Begitu Oke. kamu dibaptis secara misteri, kamu, manusia lama kamu itu sudah dikuburkan dan kamu menjadi makhluk ciptaan baru Tuhan Yesus. Disitulah Oh, kamu bisa mendapatkan kekudusan itu. konsep baptis itu bisa nggak seperti agama Islam itu Kak dengan cuma berkata-kata atau melalui online gitu loh Kak? Yang penting ucapin ini aja sah gitu. Enggak. Itu Nggak sih? hanya bisa dilakukan seorang imam. Tidak segampang itu. Oh, Iya. Karena arti baptisan itu ya Bang ya. iya Baptisan apa? itu adalah menguburkan kemanusiaan kita yang lama. Berarti mati toh. Mati, Oke, iya. mematikan manusia kita, menguburkannya, lalu dibangkitkan sehingga menjadi bayi yang baru dilahirkan. Itu bersih toh. Nah, kalau kamu mau mencapai kekudusan itu, kamu harus dilahirkan. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu nyuruh kamu itu menjadi bayi yang baru lahir. Baptisan itu adalah sarana kita mencapai kekudusan Kudus. itu. Oke. Iya, harus jadi bayi baru. Nah, di situ kita itu seperti benih. Namanya bayi. Bayi itu seperti benih toh. Iya. Iya, Nah, tanpa dosa, di situ, tanpa akal pikiran dan bla 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 itu masih suci lah di kalau baik itu situ. kan. Nah, disitulah makanya kenapa sebagaimanapun cara saya menerangkan tentang kitab ini kepada orang mati, sulit. Sulit diterima toh. Coba kamu ngobrol sama orang mati bisa nggak? Ya nggak mustahil dong kak, itu mustahil banget, nggak bisa dong. Mustahil. Makanya kamu harus hidup dulu. Melalui apa? Baptisan tadi. Karena di dalam baptisan, kamu telah dimatikan dan dikuburkan. Dan sekaligus itu menjadi rahim ibu kamu. Karena kan keluar dari air. Bayi baru lahir itu kan keluar dari air ketuban mamanya. Betul nggak? Iya betul. Nah itu. Maka kamu harus hidup. Baru kamu bisa mengerti ini yang saya katakan. Makanya saya bilang, saya berat sekali Tuhan berbicara dengan orang-orang di gelap, bicara dengan orang-orang mati. Harus seperti apapun cara saya, itu akan sangat berat. Tapi itulah usaha saya. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu pun demikian. Mengajarkan untuk dibaptis. Itu ada data, ada dalilnya gitu kak. Itu berarti suatu kewajiban itu Roma berarti kak.
Roma 6 ayat 3 sampai 4. Matius 28 ayat 19. Saya tidak mungkin berkata-kata tanpa ada tuntunan. Saya tidak bisa berkata-kata dari diri saya sendiri. Nih, yang saya katakan itu ada di sini semua. Termasuk tentang rahasia yang saya jelaskan tadi. Allah itu adalah rahasia, ada di sini. Ayatnya banyak. Yang saya jelaskan ini bukan dari diri saya, dari sini. Dari Yesus sendiri, karena Yesus ini mengajarkan ke muridnya, muridnya mengajarkan ke guru saya, sampai ke saya. Karena Oke. Allah itu sendiri yang bilang, rahasia. Makanya kenapa baptisan itu kami sebut misteri, rahasia. Karena kelahiran manusia juga rahasia. Benar. Manusia ini rahasia, sebab Allah itu rahasia. Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambaran Allah itu ada di dalam diri kita. Makanya kenapa baptisan itu disebut misterion. Kalau dalam bahasa Italinya ya, sacramento, secret, secret. Disebut Itu juga dengan sakral gitu Kak sakramen. ya. Ya, secret rahasia. Sakramen. Iya. Yes, sakramen. Misterion kalau bahasa Yunani. Bahasa orang barat sana itu Italia. Bahasa apa itu? Latin. Itu namanya sakramento. Atau sakramen bahasa Indonesia. Seperti itu. Bisa menemukan Allah harus dengan hidup kudus. Tapi itu logika yang mau saya bawa. Sebab Allah itu adalah logos. Logos Ada lagi yang sama mau dengan misteri. ditanyakan, Bang? Allah itu adalah misteri. Yang menyatakan itu adalah logos. Ada lagi mungkin, Bang, yang mau ditanyakan. Ya, ini menarik sebenarnya Kak ya, menurut aku yang dalam artian kebingungan dan kekosongan agama gitu loh Kak. Kalau dari segi sudut pandang Kakak gitu loh, agama Kristen itu tuh benar agama apa pengikut Kristus gitu loh Kak. Soalnya banyak pro dan kontra juga di situ. Ada yang bilang agama dan juga bilang itu pengikut. Jadi maksudnya pengikut itu bukan berarti agama atau apa ya? Menurut Kakak sudut pandang Kakak gitu loh, menjawab hal itu. Ini Alkitab yang menjelaskan. Kristen itu adalah merujuk kepada murid-murid. Kalau disebut murid, Kristen itu murid ya. Saya kasih tahu, di dalam Kisah Para Rasul, Kristen itu adalah pengikut dari Sang Kristianos. Sang Kristus. Kristianos itu atau Kristen itu ada jika ada Kristusnya. Yesus ini disebut Kristus, artinya Mesias atau diurapi. Maka pengikutnya adalah pengikut yang diurapi. Kristen itu murid